Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Pada video kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan sparring, tarung jalanan atau tarung bebas dengan self defense. Mungkin teman-teman berpikir bahwa antara sparring dan tarung bebas itu sama. Kedua ini yang jelas sangat-sangat berbeda. Dan apa kaitan dengan self defense? Nah, teman-teman boleh simak video berikut ini. Dalam olahraga, istilah sparring adalah jenis latihan bertanding yang menggunakan pihak lain sebagai partner berlatih dan bertanding, sehingga latihan menjadi lebih menarik dan menantang. Istilah sparring dalam olahraga cukup sering digunakan, terutama untuk olahraga berbasis pertarungan. Tujuan diadakan latihan sparring adalah memberikan pengalaman bertanding kepada para atlet dengan suasana bertanding yang mirip dengan turnamen besar, lengkap dengan tekanan yang diberikan dari rekan tanding. Bisa dibilang, latihan sparring ini mirip dengan pertandingan uji coba. Di dalam sparring, ada titik-titik tertentu yang tidak boleh diserang. Karena sparring adalah media untuk melatih seorang atlet apakah layak untuk mengikuti sebuah kejuaraan. Sparring itu, kita hanya menggunakan teknik kaki dan tangan, antara lain kecepatan dan ketepatan untuk menyerang lawan main. Walaupun mendapat tekanan dari lawan, tapi kontrol kita itu tetap terjaga. Karena sparring itu kita hanya untuk menguji coba apakah layak untuk menjadi seorang atlet. Di dalam sparring itu menggunakan body protector, meskipun menggunakan full power, dan bagian-bagian tertentu yang tidak boleh kita serang, dan kita harus mematuhi aturan. Yang jelas, antara sparring dan tarung bebas itu sangat berbeda. Tarung jalanan sangat berbeda sekali, dan kita tidak bisa menerapkan peraturan sparring ke dalam tarung bebas. Ketika kita berantem di jalan, kita tidak mungkin menerapkan materi sparring ke dalam tarung jalanan, maka habislah kita. Tarung bebas boleh kita serang di mana aja. Bisa kita gunakan apa aja di sekitar kita. Bisa buka baju ketika lawan pakai kayu. Bisa pakai kayu untuk menyerang lawan. Karena saat itu kita tidak terpaku pada materi sparring. Ingat teman-teman, tidak semua jurus pakai ke dalam pertarungan. Karena jurus itu ada berbentuk self defense. Serangan dan pertahanan harus dibedakan antara sparring dan tarung bebas. Terus yang berikut self defense. Self defense ketika kita di posisi aman atau ketika kita lagi di jalan ada kejahatan yang datang. Misalnya kita di jalan sendiri, tiba-tiba begal datang atau perampok datang mengambil barang kita. Di situ kita akan menggunakan self defense. Kalau tarung bebas atau tarung jalanan, kita sama-sama siap. Beda lagi kalau lawan kita tidak berbekal bela diri tapi kita punya. Tapi tetap itu namanya tarung bebas. Self defense saya mengartikan bahwa kita menghadapi tindakan kejahatan, menyerang ketika ada kejahatan dengan sekali serangan. Ketika dia mendorong pisau, kita menggunakan teknik. Ya, kalau cuma mengancam, bagaimana kalau kita ditodong? Apakah kita harus teriak? Tidak mungkin teman-teman, kita pasti akan mati. Jadi teman-teman, mungkin lari adalah hal yang pertama kita lakukan. Larilah ke tempat ramai, minta pertolongan. Terus yang kedua, jangan sesekali kita menyerah apa yang kita punya. Karena membela harga diri itu atau membela keluarga itu adalah kewajiban kita. Meskipun kita mati karena membela diri, jangan pernah takut membela diri. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki self defense. Lengkapi diri dengan bekal bela diri kalau kita seorang perantau. Karena kejahatan itu ada di mana-mana dan kita tidak tahu kapan dan di mana ada kejahatan. Oleh karena itu teman-teman, pesan saya, bekali diri teman-teman sekalian dengan bela diri dan jangan lupa untuk berdoa. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.